Pada 7 Maret 2023, Senator Partai Republik Texas Brian Slayton menuliskan hal mengejutkan di akun Twitter pribadinya. Dia secara resmi telah mengajukan rancangan undang-undang referendum yang dapat memungkinkan kemerdekaan negara bagian Texas dari Amerika Serikat. Menurut Slayton, jika RUU ini disetujui, para anggota DPR akan segera melakukan penghutang suara untuk memilih calon pemimpin Texas dan direncanakan akan melakukan referendum untuk lepas dari AS pada November tahun ini. Slayton menambahkan bahwa sesuai dengan konstitusi Texas menyatakan bahwa kekuatan politik berada sepenuhnya di tangan rakyat. Penyalahgunaan hak dan kebebasan rakyat Texas oleh pemerintah federal dan sudah saatnya saat ini untuk membiarkan masyarakat Texas agar dengar. Ini merupakan upaya kedua dari Brian Slayton dan lainnya untuk membuka pembicaraan untuk mengemukakan gagasan untuk kemerdekaan serta pemisahan diri dari pemerintah federal Amerika Serikat. Setelah upaya pertama gagal di parlemen dan pembahasannya dimatikan begitu saja. Upaya kedua, Slayton ini juga sangat disambut baik oleh masyarakat Texas dan juga Gerakan Nasional Texas meminta agar masyarakat Texas agar mendukung dan memperjuangkan hak-hak yang belum pernah mereka dapatkan dari pemerintah federal, dan bagi mereka ini merupakan momentum yang sangat luar biasa pas untuk membicarakan referendum. Di postingan Twitter resmi, Gerakan Nasional Texas juga menyebutkan bahwa apa yang dibawa teks atau sambutan untuk rancangan undang-undang referendum Texas akan memberikan sesuatu yang tidak pernah dirasakan selama ini oleh rakyat Texas dari pemerintah federal. Slayton yang merupakan bagian dari Partai Republik ternyata tidak sepenuhnya mendapatkan dukungan dari sesama kawannya di parlemen. Padahal RUU referendum Texas adalah bentuk upaya memerdekakan diri dari negara federal yang terpisah secara resmi dengan Partai Demokratik. Gagasan referendum ini kembali mencuat karena adanya tokoh Republik Georgia Marjorie Taylor Greene yang menyatakan bahwa perceraian nasional untuk para tokoh Republik lainnya dan memisahkan dari parlemen federal. Menurut Jeremy Sherby yang merupakan pengamat politik Amerika Serikat memperingatkan Gedung Putih bahwa gerakan memisahkan diri dari pemerintah federal telah mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa. Dan tidak hanya Texas tapi juga ada Alaska, Hawaii, California, dan negara-negara bagian lainnya. Dalam uraian Danny Miller di Texit, pendukung gerakan ini mendasarkan perjuangannya pada narasi sejarah bahwa Texas sesungguhnya bukan bagian dari AS karena punya karakteristik berbeda dengan negara-negara bagian lain. Menurut sejarawan University of Houston, Raul Ramos, budaya Texas lebih condong ke Meksiko atau Amerika Latin. Dari mulai makanan hingga kesenian semuanya berbau Spanyol, dan tentu hal ini tidak dapat dilepas dari fakta kalau Texas pernah menjadi bagian Meksiko sebelum memisahkan diri menjadi negara independen pada tahun 1836. Barulah sejak bergabung dengan AS pada tahun 1870, Gerakan Nasionalisme Texas mulai muncul dan mendasar pergerakannya pada fakta sejarah. Mereka mulai membentuk identitas nasional sendiri agar makin menegaskan kalau Texas berbeda dari negara-negara lain. Masih mengutip Danny Miller, gerakan ini tak selamanya di jalur politik tetapi juga sastra, di mana sejak tahun 70-an banyak sastrawan Texas menulis novel yang intinya mengisahkan perjuangan rakyat Texas untuk merdeka dari AS. Namun sering waktu, narasi sejarah tidak cukup untuk mendorong perkembangan gerakan politik modern. Beruntungnya, Texas mengalami ketidakadilan dari negara federal dan masalah inilah yang kemudian menjadi bahan gorengan pendukung Texas. Mengutip kantor berita independen, pemerintah federal terlalu banyak ikut campur dalam politik lokal Texas, mulai dari pajak, imigrasi, sampai krisis iklim. Bagi penunjung Texas, sudah seharusnya Texas diberi kedaulatan penuh untuk mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan pemerintah federal sedikitpun. Layaknya gerakan perjuangan kemerdekaan lain di seluruh dunia, pendukung Texas pun mengklaim hal-hal teoritis, yakni mereka akan sanggup dan sukses jika memisahkan diri dari AS. Merujuk pada paparan Danny Miller, Konstitusi AS tahun 1776 melarang kemerdekaan negara bagian secara sepihak. Gerakan-gerakan kemerdekaan sudah pasti dapat diredam oleh pemerintah federal, yang artinya pintu kemerdekaan Texas mulai dapat dipastikan tertutup rapat. Inilah sebab Gerakan Nasionalisme Texas selalu gagal sejak benihnya pertama kali muncul tahun 1870. Washington pun tidak mau gegabah dengan mengizinkan kemerdekaan negara bagiannya, sebab jika ini terjadi maka akan memantik negara bagian lain untuk melakukan upaya pembebasan yang lambat laun akan membuat AS bubar dan tinggal nama. Terlebih lagi pada tahun 2012 pernah ada gerakan besar dari sejumlah negara bagian lain bernama Secession Movement atau Gerakan Pemisahan Diri. Mengutip The Atlantic, gerakan ini bergerak di petisi online dan sudah terjadi di Alabama, Mississippi, Georgia, Florida, Louisiana, Kentucky, North Carolina, North Dakota, Indiana, New York, New Jersey, Colorado, Montana, Missouri, dan tentu saja Texas.
Lagi pula, menurut peneliti Brookings Institution Daniel Webers, sekalipun Texas atau negara bagian lain merdeka, negara itu akan terkucilkan dan menemui jalan kematiannya sendiri. Maka Texas akan kesulitan mengembangkan mata uang militer dan perdagangannya sendiri. Sudah pasti mereka akan berselisih dari besarnya arus perdagangan dan ekonomi AS. Alhasil mereka akan jauh lebih terpuruk ketimbang sejahtera.